Maju. Ya, berdua. Ya, ada. Hah? Berdua lagi. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita malam hari ini, mari kita berdoa. Doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Pamit ya. Kemudian rekan-rekan personil dari Polsek Cipaganua. Yang kami hormati pula rekan-rekan personil dari Koramil Cipaganua, rekan-rekan dari Daftar Disruk dari BPS serta rekan-rekan seluruh peserta apel malam hari ini yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kitalah orang-orang yang hadir di sini dan diberi kesempatan, diberi kesehatan serta kemauan dan kemampuan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan tugas yang jelas, yaitu pos pengamanan Lebaran tahun 2024, tepatnya depan Pasar Sentral 2 dan pengamanan. Kita ketahui bersama bahwa baru-baru menunjukkan malam ini ada rencana kegiatan ataupun kegiatan takbiran, meskipun dalam petunjuk pemerintah bahwa takbiran sendiri itu dicadangkan dalam kegiatan akan berlangsung di dalam masjid. Seperti yang tahun-tahun yang lalu kita ketahui bersama bahwa setiap malam Idul Fitri terdapat beberapa prediksi kerawanan yang sering terjadi. Dan kita tahu bersama ada beberapa prediksi kerawanan. Yang pertama adalah sering terjadi kebakaran, kemudian sering terjadi pencurian, baik itu pencurian bermotor ataupun pencurian dengan pemberatan. Ya, pencurian pemberatan artinya bongkar rumah, itu sering terjadi. Juga berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, bahkan terjadi gesekan yang berujung dengan perkelahian. Dengan adanya prediksi kerawanan tersebut, tentunya kita sebagai aparat yang sudah ditugaskan untuk mengamankan jalannya malam takbiran tersebut, kita telah mengambil beberapa langkah antisipasi. Yang pertama, malam ini kita persiapkan pengamanan. Kemudian, rekan-rekan, setelah apel ini, selanjutnya nanti kita akan menempati tempat-tempat yang sudah ditunjuk ataupun yang dideteksi, diprediksikan sering terjadi kerawanan. Yang pertama ada di pertigaan Bulete, ya, pertigaan Bulete. Kemudian yang kedua ada di depan Masjid Raya. Kemudian yang ketiga di ujung jembatan sana. Kemudian yang keempat ada di sini di pertigaan juga di sini di Jajang masuk Pasar Sentral. Kemudian yang keempatnya masuk di Bantarae. Kemudian jalan juga jalan di Labuhan. Satu yang terakhir adalah di daerah Bukiko. Nah, itu yang terdeteksi yang sering terjadi ataupun berpotensi adanya gangguan kamtibas dengan kami. Dengan adanya tempat tersebut, untuk di Polsek kami sudah mengeluarkan surat perintah. Nama-nama kami sudah share tadi di grup. Jadi harapannya rekan-rekan baik dari TNI, Damkar, Disub nanti bisa menyesuaikan dengan tempat-tempat tersebut. Ya, nanti bisa menyesuaikan dengan tempat-tempat tersebut. Jadi tinggal diplot nanti anggota sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dari personilnya. Kalau memang tidak cukup dengan kondisi ataupun tempat tersebut, ya kita menyesuaikan.
ada juga tim mobile nanti. Itu rekan-rekan. Itu. Kemudian pesan terakhir dalam melaksanakan kegiatan pengamanan ini tentunya pasti catatannya harus kita melaksanakan dengan humanis, ya, hindari terjadinya benturan ataupun gesekan dengan pihak yang lain. Kita lakukan humanis. Bagaimana caranya? Kita memberikan pengertian ataupun edukasi kepada masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap berpotensi terjadi gangguan kamtipmas. Ya. Kalaupun misalnya ada hal-hal lain yang sangat urgent, segera masing-masing pimpinan kelompok yang hari ini menghubungi modal atau langsung menghubungi saya. Nanti tindakan apa yang akan dilakukan, nanti kita akan berikan petunjuk dengan ya. Kemudian waktu kegiatan yang setelah apel ini segera menempati pos tersebut. Kemudian selesainya giat, dan kita menyesuaikan giat situasi dan kondisinya. Kemudian kalau kita landai, ya kita mundur ke belakang, kemudian kita jatuh belakang. Itu rekan-rekan. Dan sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Badan Rane? Ada masukan ataupun saran dari rekan-rekan sekalian? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik. Apel malam selesai tanpa berkesulitan dan jangan. Pengamanan malam takbiran untuk tahun ini bagaimana, Komandan? Pengamanan malam takbiran tahun ini, tahun 2024 Masehi, 1445 ya. Tadi baru-baru kami melaksanakan apel persiapan pengamanan malam takbiran. Apel tersebut dihadiri oleh personil Polsek Pitu Panua bersama Polres Wajo yang dibekaukan di pos pengamanan siwa. Kemudian tergabung pula rekan-rekan dari TNI, Dishub, Damkar, dan pihak-pihak lain ataupun stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau titik kerawanan yang diduga ada titik kerawanan, bagaimana, Komandan, sistem pengamanannya? Baik, terkait dengan titik kerawanan ini berdasarkan dari tim deteksi kami, ada beberapa hal ataupun beberapa tempat yang sudah kami sampaikan tadi di dalam apel. Yang pertama adalah di daerah Kelurahan Bulete yang ada pertigaan di situ. Itu sering terjadi atau tempat kumpul-kumpulnya anak-anak muda yang sering mengendarai motor. Kemudian mereka melakukan konvoi. Kemudian ada tempat yang tempatnya di depan Masjid Raya Siwa, itu sering dijadikan tempat kumpul juga, maka berpotensi kerawanan juga di situ terjadinya macet dan gesekan di antar mereka. Kemudian tepat di depan Pasar Sentral Siwa juga masuk dalam potensi kerawanan. Selanjutnya jalan masuk ke Pelabuhan Bangsalae, itu berdasarkan pengamatan dan prediksi tahun-tahun sebelumnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu tempat sering dijadikan konvoi-konvoi dari para pengendara motor. Gitu. Itu tadi kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama adalah penempatan personil di titik-titik tersebut. Kemudian rencananya kami akan melaksanakan patroli gabungan antara Polri, TNI, dan semua pihak yang terkait. Itu kami akan melaksanakan patroli mobile. Kemudian malam takbiran ini kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat, khusus warga Kecamatan Pitu Panua ataupun warga yang melintas, tetap memperhatikan keselamatan dan mematuhi himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan di malam takbiran ini.
Ya, intinya bagaimana supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik semuanya, dan kita besok bisa melaksanakan sholat Id sebagai bentuk kemenangan kita dalam setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Demikian.